Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Biasanya berapa lama sih lo pakai sebuah smartphone? 1-2 tahun atau mungkin bisa sampai 3 tahun. Nah, gimana kalau ada sebuah smartphone entry level yang umurnya itu bisa sampai 6 kali update OS? Ini adalah Samsung Galaxy A16 4G. Yuk kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru terus setiap minggunya. Oke, lanjut bahas Samsung Galaxy A16 4G. Oke, yang pertama kita bahas dari segi desainnya dulu ya. Udah lumayan sering sebenarnya ngeliat Samsung yang entry level itu kurang lebih desainnya kayak gini. Di sisi kiri atas itu punya triple kamera, berjajar kayak gini, kemudian bodinya itu pakai bahan polikarbonat, lalu di sisi depan itu pakai kamera Infinity U kalau bahasanya Samsung, atau water drop kamera, dan di bagian bawah tuh bezelnya lumayan tebal. Ini udah jadi semacam ciri khas untuk smartphone entry levelnya Samsung. Jujur aja, di satu sisi udah mulai bosen, tapi di satu sisi bisa dimengerti juga karena ini adalah smartphone entry level. Kalau mau desain yang emang lebih kekinian atau lebih up to date, kita bisa beli yang seri mid-range atau seri flagshipnya sekalian. Tapi kalau lihat kompetitor udah lumayan banyak nih entry level yang pakai bezel tipis, pakai kamera punch hole yang lain-lain, yang secara desain bisa dibilang turunan dari seri flagship atau mid-range-nya. Untuk Samsung mungkin boleh nih smartphone entry levelnya agak di-update dikit desainnya supaya lebih bervariasi dan lebih keren tentunya. Tapi untuk di sisi ketebalan smartphone-nya sendiri, ini udah sedikit lebih tipis daripada seri sebelumnya yaitu Galaxy A15 Nice, dan juga Galaxy A16 4G ini udah punya sertifikasi IP54 atau bisa dibilang tahan percikan air dan debu. Jadinya kalau mau dibawa jalan-jalan udah lebih aman nih. Mantap. Kemudian dari sisi layarnya, kalau dari sisi layarnya ada upgrade sedikit nih dari seri sebelumnya. Kalau sebelumnya Galaxy A15 itu pakai layar ukurannya 6,5 inch, untuk Galaxy A16 4G ini dia pakai ukuran layar 6,7 inch dengan refresh rate 90 Hz, serta dia punya resolusi Full HD+, dan panelnya juga udah Super AMOLED. Ini untuk nonton-nonton konten atau untuk sosial mediaan, kayak misalkan kalau gue buat YouTube, kemudian buat Instagram, TikTok, dan lain-lain, layarnya menurut gue udah cukup oke. Yang sedikit disayangkan adalah dia ini speakernya masih mono, jadinya belum stereo, serta dia udah nggak punya jack audio 3,5 mm. Mungkin ini ada pengaruhnya di mana tadi bodinya sedikit lebih tipis dibandingkan seri sebelumnya, jadinya jack audio 3,5 mm-nya di take out. Menurut gue sebenarnya agak sayang, karena buat gue pribadi, smartphone entry level itu mungkin masih harus punya jack audio 3,5 mm. Beda kasusnya kalau untuk smartphone mid-range atau untuk smartphone flagship gitu ya. Kalau untuk smartphone entry level, buat gue harusnya masih punya jack 3,5 mm. Kemudian kalau untuk dari segi performanya, Galaxy A16 ini punya dua versi ya, A16 4G dan A16 5G. Ini memakai dua chipset yang berbeda. Kalau untuk A16 4G yang kayak gue pegang sekarang ini, dia pakai chipset Helio G99, MediaTek Helio G99. Sementara untuk saudaranya, A16 5G itu pakai chipset yang berbeda, yaitu MediaTek Dimensity 6300. Tapi walaupun sebenarnya berbeda, setelah gue cek-cek, ternyata perbedaannya sangat tipis. Dan perbedaan utamanya itu sebenarnya cuma ada di supportnya, jadi support 4G dan support 5G. Kalau untuk yang G99 itu cuma support 4G, sementara untuk Dimensity 6300 itu udah support 5G. Tapi secara performance sebenarnya nggak terlalu beda jauh. Dan kalau memang belum terlalu butuh 5G, Galaxy A16 yang versi 5G ini bisa jadi pilihan yang oke. Tadi udah sedikit ngomongin performa dari segi hardware ya, dari segi chipset. Gimana dengan software ya? Ini sebenarnya cukup menarik nih untuk dari segi software ya. Yang pertama adalah Samsung bisa klaim bahwa Galaxy A16 4G ini bakal disupport sampai 6 kali update OS, kayak yang tadi udah gue omongin di awal. Jadi contohnya sekarang waktu gue buka dari box itu, dia udah pakai Android 14 dengan One UI-nya itu versi 6.1. Jadinya kalau nanti plan ke depannya itu bakal dapat 6 kali update OS, means 1 tahun mungkin ya 1 kali update OS ya. Jadinya mungkin masih bisa bertahan sampai 6 tahun ke depan, serta bakalan masih dapat Android itu sampai versi Android 20. Jadi umurnya bakal panjang banget nih. Tapi itu juga jadi bikin gue mikir nih, siapa sih orang yang pakai smartphone itu sampai 6 tahun ke depan, 6 kali update OS? Bukannya nggak ada ya, pasti ada. Tapi mungkin akan jarang, karena rata-rata kalau gue lihat ya di lingkungan sekitar gue, 2-3 tahun tuh orang bakal ganti HP lagi. Dan untuk sebuah smartphone entry level, 6 kali update OS sih menurut gue panjang banget lah. Jadinya mungkin takutnya akan nggak kepake gitu sampai ke depan.
Mungkin dari sisi lain yang menarik adalah ketika mau dijual itu bisa jadi nilai plus. Contohnya misalkan gue pakai HP ini A16 dalam jangka waktu 2 tahun, 2 kali update OS, masih ada 4 kali update OS lagi. Ketika dijual itu bisa jadi nilai plus karena lo bisa bilang HP ini masih bakal dapat update OS 4 kali lagi. Jadinya buat orang yang beli akan terasa lebih tenang dan was-was karena masih bakal terus dapat update OS dan masih bakal diperhatiin gitu sama Samsung sampai 4 tahun ke depan. Kemudian tambahan fitur lagi yang menarik menurut gue di smartphone ini adalah baterainya yang udah 5000 mAh, jelas bisa tahan seharian, mungkin bisa mendekati 2 hari. Kemudian udah ada NFC, jadinya buat top up e-money atau buat kebutuhan lain yang pakai NFC ini udah bisa dipakai. Lalu dia udah support Samsung Knox juga. Samsung Knox ini adalah fitur security-nya Samsung yang so far ini masih ada di seri flagship sama seri mid-range-nya aja. Untuk di entry level mungkin belum terlalu banyak dan mungkin baru ada di A06 deh kalau nggak salah. A06, mulai A06 sama A16 ini udah di support sama Samsung Knox. Jadinya ini bisa jadi nilai plus dibandingkan brand-brand lain yang mungkin secara security-nya tuh nggak terlalu diperhatiin. Fitur-fitur yang tadinya ada di flagship atau di mid-range sekarang mulai diturunkan ke smartphone entry level-nya juga. Mantap. Dan yang terakhir ada di kameranya. Untuk kameranya sendiri, Samsung Galaxy A16 4G ini punya konfigurasi triple kamera dengan setup 50 megapiksel untuk lensa wide utamanya, kemudian 5 megapiksel untuk lensa ultrawide dan 2 megapiksel untuk lensa makronya. Biasanya kalau Samsung entry level itu ada yang dikorbankan. Contohnya kebanyakan itu yang dikorbankan adalah lensa ultrawide. Tapi untuk di Galaxy A16 ini lensa ultrawide-nya masih ada. Ya udah, langsung kita lihat aja hasil foto dan video dari Samsung Galaxy A16 4G. Tes perekaman video pakai Samsung Galaxy A16 4G. Nah, kurang lebih kayak gini kualitasnya. Pilihannya itu cuma ada 2 mode HD dengan FPS 30, HD 30 FPS sama mode Full HD 30 FPS juga. Jadi nggak ada 60 FPS. Ini pakai yang Full HD 30 FPS kurang lebih. Kualitasnya kayak gini. Sama kayaknya nggak ada ininya ya, kalau nggak salah nggak ada stabilizernya, video stabilizernya nggak ada, jadi kurang lebih kualitasnya kayak gini. Untuk perekaman kamera belakangnya, nggak bisa, kalau lagi ngerekam gini juga nggak bisa ngubah ke mode ultrawide, tapi bisa zoom ke 2 kali aja. Oke, kurang lebih kayak gitu. Sekarang kita coba tes buat kamera depannya. Nah, sekarang kita coba pakai kamera depannya Samsung Galaxy A16 yang versi 4G. Sama, untuk perekaman videonya itu cuma ada 2 mode HD 30 fps sama mode Full HD 30 fps. Jadi nggak ada mode yang FPS-nya sampai 60. Kurang lebih kayak gini kualitasnya. Nah, kalau di mode ini bahkan nggak bisa, ya emang nggak bisa, nggak ada ganti-ganti lensa ya, karena cuma ada satu ini doang, kamera doang. Jadi cuma stay di satu angle aja. Kurang lebih kayak gitu. Ini kualitasnya perekaman video dengan kamera depan dari Samsung Galaxy A16 4G. Oke? So, overall ada beberapa upgrade menarik dari Samsung Galaxy A16 ini, kayak layar yang sekarang udah lebih besar, 6,7 inch, kemudian udah ada IP54, sama paling penting adalah upgrade dukungan software update-nya yang bisa sampai 6 kali update OS. Buat orang yang nggak terlalu sering ganti-ganti HP dan mungkin kebutuhannya cuma di HP entry level aja, Samsung Galaxy A16 4G ini menurut gue udah bisa jadi pilihan yang bagus. Tapi untuk di range entry level dengan harga 2-3 jutaan, untuk Samsung Galaxy A16 ini dijual seharga Rp2.999.000. Kalau gue ngelihat brand lain dengan level harga yang sama itu, secara desain udah mulai banyak nih yang bezelnya udah pakai bezel lebih tipis, kemudian dagunya nih juga udah tipis, atau mungkin udah nggak pakai desain dagu kayak gini. Lalu kamera depannya juga
Udah banyak yang pakai punch hole aja, nggak pakai desain water drop kayak gini. Secara desain, menurut gue Samsung mesti lebih berbenah ke depannya untuk smartphone entry levelnya supaya mungkin ke depannya bisa bersaing dengan lebih baik lagi. Oke, sekian dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, Grid sign out. Bye.